Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Aksi pencurian sepeda motor oleh komplotan curanmor bersenjata berhasil digagalkan oleh warga Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pedagang beras mengalami luka tembak setelah berusaha menggagalkan aksi curanmor tersebut. Ini ada videonya ya pemirsa ya, aksi pencurian pelaku bahkan terekam kamera pengawas dari rumah korban. Kemudian korban mengejar pelaku bahkan hingga ke ujung jalan rumah. Jadi salah satu pelaku memang sempat tertangkap, namun pelaku lainnya berusaha membebaskan dengan menembakkan senjata api ke arah warga dan bahkan mengenai kaki pedagang beras di sana. Ini dia videonya pada saat kejar-kejaran ya, Anda bisa melihat memang kondisi situasi di perumahannya kan cukup padat ya dan juga gang-gangnya cukup gang-gang sempit begitu. Pelaku kemudian akhirnya berhasil melarikan diri informasinya dengan motor curiannya dan hingga kini kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dan itu dia langsung mengeluarkan ya. Ngeri banget senjata ya. apinya. Itu padahal kondisinya lagi rame dan siang hari. Dan posisinya kan ini perumahan pada penduduk, rame orang juga, mereka berani gitu ya. Dan warga juga masih bingung ini kemudian ingin melakukan pertolongan atau bagaimana karena kan membawa senjata api. Pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku nih karena ngeri juga sudah melakukan pencurian di tempat ramai bahkan tega melukai korbannya. Betul. Oke, coba kita ajak Anda ya melihat bagaimana sih sebenarnya di lokasi itu ya. Kita coba akan bergabung bersama dengan rekan kami, ada Atika Harahap langsung di lokasi. Atika, mungkin kamu bisa gambarkan ya bagaimana sebenarnya situasi di sekitar lokasi kejadian, bagaimana kemudian pada saat kejadian terjadi. Baik, selamat pagi Maria Segaf, kan Anda juga pemirsa begitu. Ini merupakan lokasi terjadinya aksi nekat curanmor bersenpi di wilayah Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Kalau tadi Ayah menanyakan bagaimana kondisinya, ini merupakan rumah dari pemilik kendaraan yang memang telah diintai oleh kedua pelaku tersebut. Kalau dari rekaman kamera pengawas yang kami dapatkan memang kejadian sekitar pukul 8 pagi. Ini bisa digambarkan ya bahwa ini merupakan gang kecil begitu cukup padat dan orang berlalu lalang pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Rabu pagi kemarin ini cukup aktif kalau kami lihat dari kamera pengawas yang dilihat begitu ya. Memang keduanya ini sudah melakukan pengintaian, namun satunya ini merupakan sang eksekutor yang mencoba masuk melalui pagar dari sebelah sini begitu ya Ayah, kemudian mencoba mengambil kendaraan yang berada di halaman rumah. Namun sayangnya aksi ini diketahui oleh pemilik kendaraan dan sempat terjadi kejar-kejaran hingga dengan ke ujung jalan. Ini bisa dibayangkan ini cukup padat begitu ya aktivitas warga. Kemudian pada saat si sang eksekutor ini mencoba mengambil kendaraannya, namun aksi keduanya ini diketahui oleh pemilik kendaraan dan sempat terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya sang eksekutor itu terjatuh lalu dibekuk oleh salah satu warga yang pada saat terekam di kamera pengawasnya itu si pemilik kendaraan ini mencoba untuk memegang kendaraannya yang telah dibawa oleh sang eksekutor hingga dengan simpang dari jalan yang tidak jauh begitu ya, kurang lebih ini hanya 15 meter. Lalu si sang eksekutor ini terjatuh yang berhasil dibekuk hingga dengan terjatuh kendaraannya begitu. Kemudian salah satu warga mencoba untuk menggagalkan aksinya dan sempat terjadi bekuk-membekuk di sini begitu karena memang terlihat kendaraannya ini bersama dengan sang eksekutor dan satu pelaku curanmor bersenpi lainnya di sini berhasil terjatuh begitu. Kemudian dari salah satu warga yang melihat aksi tersebut mencoba untuk membekuk si pelaku hingga dengan jatuh dan memang kedua pelaku ini membawa senpinya masing-masing. Keduanya ini mencoba, kalau kami tanyakan begitu, ternyata ini tembakan terjadi sebanyak 4 kali. Salah satunya ini tembakan ke atas begitu ya, karena memang pada saat sang eksekutor ini
mencoba melawan begitu. Kemudian sang pelaku lainnya mencoba menembakkan dan mengenai pagar dari salah satu rumah warga dan menembus ke pagar sana, dan memang diketahui ini pelurunya sempat dilihat begitu tidak jauh dari lokasinya. Di sini adalah lokasinya. Ini kemarin juga terlihat banyak sekali orang berlalu lalang, aktivitas juga masih aktif begitu, hingga kemudian gampang untuk salah satu warga mencoba menggagalkan aksinya. Dan pada saat sang warga ini berhasil ditembak di bagian kakinya ini, disitulah kedua pelaku curanmor bersenpi ini mencoba kabur begitu, melarikan diri. Dan kalau kami tanyakan ke salah satu warga, memang dari kepolisian ini juga masih melakukan pengejaran oleh kedua pelaku curanmor. Untuk lebih lanjutnya, Ayah dan juga Kamarati, kami akan menanyakan dengan Pak RT 5 ya Pak? Betul. Pak Tri. Betul. Pak Tri, untuk kejadian kemarin ini pada pagi hari, mungkin boleh diceritakan kronologi lengkapnya Pak? Ya, kejadian itu cukup singkat ya. Jadi kejadian sekitar jam 8.15-20 menitan lah ya. Itu cukup singkat sekali. Jadi ada kejadian pencurian kendaraan. Awal dari sana ya, lalu terjadi kejar-kejaran sampai ke tikungan sebelah sini. Kemudian sempat ada letusan dari pelaku ya, itu yang mengarah ke dinding salah satu warga. Lalu kemudian kita sempat menemukan juga proyektilnya ada di belakang tong sampah ini ya. Jadi memang ada korban itu sendiri adalah beliau di sana penjual beras ya, kaki kanannya itu terkena tembakan. Betul, selebihnya para pelaku ini langsung melarikan diri ya. Dan memang sih kita nggak kemana tahu arahnya, tapi yang jelas saat melarikan diri itu pun juga masih mengacungkan senpi ya. Berapa kali tembakan Pak pada saat kejadian kemarin? Saat kejadian itu kurang lebih ada 4 kali ya, 4 kali letupan ya. Jadi itu memang yang membahayakan sekali. Maka saat itu tuh kita jalan sedang ramai ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalkan pada saat itu ada yang sampai terkena peluru nyasar tersebut, ya mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Korban itu yang merupakan penjaga beras begitu yang mencoba membantu untuk membekuk kedua pelaku ini, tertembaknya berapa kali Pak? Pada saat kan ini dikatakan bahwa terjadi 4 kali tembakan. Nah, kalau si korban ini terkena berapa kali Pak? Kalau nggak salah ya, yang saya amati dari hasil rekaman CCTV warga itu 1 kali tembakan ya. Selebihnya itu ada tembakan mengarah yang tidak jelas ya, mungkin bisa ke atas, dan itu mungkin buat tembakan peringatan juga, saya nggak tahu ya. Tapi pada intinya kedua pelaku ini membawa senpi dua-duanya ya. Dan kalau menurut informasi yang disampaikan, senpi itu sendiri rakitan ya, jadi bukan produk dari sebuah perusahaan. Nah intinya semua kejadian ini terjadi begitu singkat ya. Ini kan aksi cukup nekat begitu ya Pak. Curanmor membawa senpi dan keduanya ini memegang senpi tersebut. Nah, pada saat kejadian pagi kemarin cukup ramai gitu kondisinya. Dia memang sudah mengintai kah rumah tersebut? Kemudian pada saat si salah satu eksekutor ini mengambil, diketahui oleh pemilik kendaraannya. Itu bagaimana Pak? Jadi itu refleks ya. Jadi saat pelaku masuk ke halaman korban, itu memang ada kendaraan di luar ya. Sementara juga kendaraan pelaku juga sudah standby di luar. Saat masuk, kendaraan itu diambil langsung ya. Nah, pemilik kendaraan itu spontanitas, dia mendengar ada bunyi gerbang yang terbuka, dia lari, dia mengejar, berteriak, dan spontan saat itu warga berkerumun semuanya ya. Selepas itu ya lalu terjadi baku tembak itu tadi ya. Sampai kurang lebih ada 4 kali tembakan. Nah itu melihat kondisinya nih Pak, sedikit saya tanyakan lagi, melihat kondisinya pada saat kejadian kemarin ini pagi hari, berarti cukup nekat ya. Apakah memang lokasi di sini ini rawan terjadinya curanmor kah? Kalau saya bilang rawan,
setahun terakhir ini memang kerap sekali ya ada pencurian kendaraan, karena memang di lingkungan kami ini jujur aja hampir banyak istilahnya yang berdomisili itu dalam kata lain tuh mengontrak ya. Jadi dari masing-masing warga yang mengontrak ini juga rata-rata semua pemilik kendaraan roda 2. Nah, karena mungkin di sini aksesnya untuk kendaraan memang mudah, dan memang seringkali kendaraan juga banyak yang ada posisi di luar, artinya nggak dimasukkan ke dalam rumah. Nah, inilah yang mungkin salah satunya untuk mengundang artinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hadir di tengah-tengah keberadaan itu tadi. Maka ini sudah kesekian kalinya kejadian seperti ini. Berarti aksi curanmor ini memang kerap terjadi ya Pak? Tapi kalau aksi curanmor bersenpi? Baru kali ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa banget ya, dan cukup menegangkan, dan buat kami juga ini istilahnya, saya menghimbau juga semua warga untuk selalu tetap berhati-hati, karena memang susah diprediksi ya, kita nggak tahu ya, entah yang bersangkutan bawa SNP atau mungkin lain-lainnya. Ini memang saya tidak pernah bayangkan hal ini sampai terjadi sejauh ini gitu loh. Ya, jadi harapan kami sih nantinya ke depannya kami akan lebih safe lagi, berkoordinasi dengan pihak kelurahan ya, agar supaya lingkungan kita supaya ke depannya kita akan jauh lebih baik lagi untuk melindungi warga dan sekitarnya. Itu saja. Ya. Ini kan tadi Pak Tri tadi mengatakan bahwa aksi curanmor memang kerap terjadi karena memang banyak warga yang di sini memarkirkan kendaraannya di luar. Namun pada saat kejadian kemarin ini kendaraannya parkir di dalam begitu. Kerap terjadi aksi curanmor. Antisipasi dari Bapak sendiri bagaimana Pak dengan koordinasi dengan warga sekitar? Ini kebetulan pada sore hari ini, pada tanggal 11 tepatnya hari Jumat, kami itu mau ada istilahnya rapat koordinasi dengan pihak RW dan seluruh RT hadir sebanyak 12 RT. Nah, di situ mungkin nanti kami akan ada semacam musrembang ya. Jadi semacam musyawarah untuk menentukan apa sih yang ada di lapangan dan apa kebutuhan yang harus kita atasi ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan warga. Salah satunya ya memang program-program ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, mungkin saya ada usulan, memang ingin mengusulkan di sini untuk menempatkan posisi kayak CCTV, lalu kemudian juga rambu-rambu di tepi jalan ya. Kemudian juga untuk kaca cembung mungkin, karena di lingkungan saya juga itu sangat-sangat dibutuhkan ya, karena memang mobilitas di sini tuh cukup tinggi ya, khususnya di Andong 1 dan Andong 2 ya, dan memang kepadatan penduduk ya cukup lumayan banyak di sini. Terima kasih banyak Pak Tri atas penjelasan kronologi yang sangat lengkap. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Itu tadi Ayah dan juga Ratih begitu ya, penjelasan dari Pak RT juga memang mengatakan bahwa di wilayah Andong 1 dan juga Andong 2 di tempat kejadian curanmor bersenpi pada Rabu pagi kemarin memang kerap terjadi adanya aksi curanmor. Namun memang ini nekatnya si kedua aksi ini menggunakan senpi untuk melancarkan aksinya. Dan memang saat ini diketahui juga tadi dikatakan bahwa proses pengejaran kedua pelaku ini masih dilakukan oleh pihak kepolisian, dan korban yang tertembak ini juga masih dalam perawatan begitu ya. Sementara demikian, kembali ke studio Ayah dan juga Ratih. Ya, terima kasih penulisan lengkap Anda Tika Harahap langsung dari Palmerah, Jakarta Barat.